Mengubah takdir Grey Wolf yang tidak bisa makan domba. Saya terbangun di padang rumput hijau dan berubah menjadi Grey Taihen. Tidak hanya ingin mencabik-cabik dan memasak domba cantik, Mei Yang. Saya juga harus membantu Doge Fei Yang untuk mengakhiri keinginannya. Menempatkan dia dan Mei Yang dalam peti mati yang sama. Setelah menganalisis plot animasinya, saya menyadari alasan mengapa Grey Wolf tidak bisa makan domba. Itu karena tokoh jahat yang terlalu banyak bicara sebelum mati. Dan setelah menangkapnya, dia selalu memasak dengan lambat. Ini memberi kesempatan kepada domba untuk diselamatkan. Selain itu, meskipun anaknya, Xiao Hui, adalah seekor serigala, dia malah sering berkumpul dengan domba dan berteman dengan mereka. Bahkan dia akan membantu domba yang tertangkap untuk melarikan diri. Karena sekarang saya telah menjadi Grey Tailang, saya tentu tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Tidak hanya ingin kembali ke suku serigala dan merebut posisi Raja Serigala. Saya juga ingin mendidik Xiao Hui menjadi serigala yang memiliki darah juang. Saat itu, seekor serigala betina berbaju merah dengan tubuh ramping sedang marah melihat saya. Grey Tailang, saya lapar. Kenapa belum menangkap domba? Kemudian datanglah sebuah wajan datar. Melihat itu, saya tidak bisa tidak merasa bahwa Grey Tailang sungguh beruntung. Namun, Red Tailang sekarang terlihat tidak terlalu senang. Mungkin karena terlalu lama tidak mendapatkan domba bersama Grey Tailang. Red Hong, jangan khawatir. Kali ini saya pasti akan membuatmu makan domba. Saya berkata dengan penuh percaya diri. Tapi Red Hong, apakah kamu tidak merasa Xiao Hui sendirian terlalu kesepian? Kenapa dia selalu bergaul dengan domba-domba kecil? Saya berkata sambil tersenyum dan berjalan mendekati Red Taihen. 2,5 jam kemudian, saya berangkat menuju desa domba. Saya harus memberinya makan malam yang lezat dan memberi makanan yang baik. Setibanya di dekat desa domba, saya duduk di pohon dan mengamati dengan teropong. Saya melihat domba cantik Mei yang sangat dekat dengan saya. Kemudian ada domba lainnya yang sedang bermain dan berlarian di luar desa. Saya diam-diam mendekati mereka, karena sistem pertahanan desa domba cukup merepotkan. Saya sekarang hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Saya ingin menangkap beberapa domba kecil dan membawanya pulang untuk memberi makan istri saya. Namun, ketika saya tinggal 50 meter dari domba-domba kecil, tiba-tiba, seekor domba melihat saya dan berlari kencang. Ada serigala datang, lari. Kemudian, semua domba kecil mulai berlari. Dengan cepat, sebagian besar domba kecil telah berlari ke desa. Hanya Mei Yang dan Lan Yang masih berlari. Sebagai serigala, saya secara alami berlari lebih cepat daripada domba. Dan Mei Yang merasa saya semakin mendekat. Dia melihat dengan ketakutan ke arah pintu gerbang. Kemudian dia perlahan mendekati Lan Yang. Dia berkata dalam hatinya, "Maaf ya, Lan Yang, kamu berlari pelan. Nanti juga sulit untuk melarikan diri. Tolong bantu saya tahan sebentar. Lagi pula nanti si Yang pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu." Kemudian Mei Yang pura-pura salah arah, menjatuhkan Lan Yang sudah berlari sejajar dengannya. Kemudian dia berlari cepat ke depan. Melihat hal itu, tentu saja saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saya langsung melompat ke tubuh Lan Yang. Dampak besar dan rasa sakit membuat Lan Yang tidak bisa bangun. Saat itu, saya hanya diam melihat Mei Yang berlari ke pintu gerbang. Namun, sudut bibir saya tidak sengaja tersenyum. Ketika Mei Yang hampir melangkah masuk ke desa domba, saya mengeluarkan sebuah senapan dan mengarahkannya ke Mei Yang. Kemudian sebuah jaring besar terlempar keluar. Sejurus kemudian, Mei Yang terjerat dengan rapat. Ini adalah penemuan kecil yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya menekan tombol pengembalian. Mei Yang perlahan-lahan mendekat ke arah saya. Fei Yang melihat hal itu dan panik. Dia ingin berlari keluar untuk membantu Mei Yang. Namun, si Yang menahan Fei Yang. Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Mei Yang. Kamu hanya akan menangkap satu domba lagi. Tenang saja, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Dengan bujukan dan tarikan dari si Yang, Fei Yang akhirnya menutup pintu besar. Saat Mei Yang ditarik pergi, dia berkata, "Fei Yang, kamu benar-benar tidak berguna. Aku sangat kecewa. Si Yang, kamu harus menyelamatkanku." Wajah Fei Yang penuh dengan patah hati. Si Yang hanya mengangguk diam. Saat itu, saya memegang jaring dengan satu tangan, dan menarik Lan Yang dengan tangan lainnya, pergi dengan cepat. Sementara itu, di dalam benteng serigala, Red Tailang baru saja terbangun. Saat itu, saya menendang pintu besar benteng serigala. Red Tailang terkejut dan hendak mulai berteriak. Saya tidak menyangka saya berhasil menangkap 2 domba kecil. Ini membuatnya sangat terkejut dan senang. Nada suaranya pun berubah menjadi lembut seperti air. Ternyata, pria yang memiliki kemampuan dan posisi keluarga. Red Hong, cepat siapkan lilin dan sampahnya. Malam ini kita makan malam dengan cahaya lilin. Saya yang akan memasak. Saya berkata dengan santai. Red Tailang tidak berpikir banyak dan langsung mengikuti instruksi saya. Saya kemudian mengikat kedua domba dan mulai mengasah pisau. Saat itu, Lan Yang menangis ketakutan. Meskipun Mei Yang juga takut. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia tahu si Yang akan datang untuk menyelamatkannya segera. Dia pun menutup mata dan mulai mengumpat Fei Yang benar-benar tidak berguna. Tidak lama kemudian, saya sudah mengasah pisau. Kemudian saya berjalan menuju Mei Yang. Pisau terhunus dengan cepat.
Sebuah kepala domba yang besar jatuh ke tanah. Darah domba segera saya tampung ke dalam ember yang sudah saya siapkan. Melihat itu, Lan Yang pingsan ketakutan. Saya sekali lagi dengan cepat memotong. Lan Yang pun tak sadar mengakhiri hidupnya sebagai domba. Kemudian saya mulai langkah selanjutnya. Sementara itu, di luar benteng serigala, Si Yang berencana menggunakan Xiao Hui Hui untuk menyelamatkan sesama domba. Cara yang dia pikirkan adalah, pertama merekam suara Xiao Hui Hui yang sedang berteriak minta tolong menggunakan perekam suara. Membuat seolah-olah Xiao Hui Hui sedang terikat, lalu menarik perhatian Grey Tai Lang. Setelah itu, biarkan Xiao Hui Hui pulang. Mengatakan dia membuat hadiah hari ibu untuk Red Tai Lang. Meminta Red Tai Lang pergi ke barat. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan saat tidak ada serigala yang menyelamatkan domba. Segera rencana mereka mulai dilaksanakan. Saat saya sedang memasak di dapur, saya tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu. Saya bisa menebak bahwa pasti domba-domba itu mencoba mencari cara untuk menyelamatkan domba-domba lainnya. Lagi pula dapur sekarang sudah jadi tempat kejadian. Saya ingin melihat reaksi mereka. Saya pun memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Setelah membuka pintu, sebuah kotak kecil muncul di depan mata saya. Di dalamnya terdapat sebuah perekam suara dan selembar kertas. Di atas kertas tertulis, Xiao Hui Hui telah saya ikat. Jika kamu tahu apa yang baik, persiapkan 10 katak di barat. Satu tangan menyerahkan serigala, satu tangan menyerahkan barang. Setelah memutar perekam suara, terdengar suara tangisan Xiao Hui Hui. Mereka mencoba menipu saya untuk menangkap katak dan mengalihkan perhatian saya. Sayangnya, rencana mereka akan gagal. Kemudian saya berpura-pura panik, menutup pintu dan pergi dengan langkah besar. Saat itu, Si Yang menyadari saya sudah pergi jauh. Lalu dia mengirim Xiao Hui Hui untuk beraksi. Kemudian, seperti yang diperkirakan oleh Si Yang, Red Tai Lang dibawa oleh Xiao Hui Hui. Mereka datang ke benteng serigala. Si Yang merasa bingung, mengapa Grey Tai Lang belum mengeluarkan panci besar untuk memasak domba kali ini? Sedangkan Fei Yang tersenyum lebar, mencari Mei Yang di mana-mana. Namun, ketika mereka masuk ke dapur, kedua domba itu langsung terkejut dan terdiam. Melihat kepala domba Lan Yang dan Mei Yang tergeletak di papan pemotong. Dan 2 ember berisi daging mereka di sebelahnya. Dan tubuh mereka bahkan, termasuk tulang-tulang yang dipotong menjadi ratusan bagian. Si Yang terkejut, bulu kuduknya berdiri. Pengalaman masa lalu membuat mereka merasa bahwa serigala tidak lebih dari itu. Namun sekarang, Si Yang hanya merasa serigala sangat menakutkan. Kemudian Si Yang menenangkan dirinya dan berencana segera pergi. Tetapi Fei Yang, dengan air mata bercucuran, tidak dapat menerima kenyataan. Tidak bisa. Kita belum menyelamatkan Mei Yang. Mendengar itu, Si Yang langsung menamparkan wajahnya. Apa kamu juga ingin berakhir seperti mereka? Selama ada pohon hijau, tidak perlu takut tidak ada kayu bakar. Kita akan kembali dan merencanakan balas dendam. Setibanya di desa domba, Si Yang memberitahukan apa yang terjadi di sini kepada Chang Yang. Mendengar itu, Chang Yang langsung jatuh ke tanah. Kemudian suasana kesedihan dan ketakutan menyebar ke seluruh desa domba. Sementara itu, saya juga kembali ke benteng serigala, mempersiapkan makan malam yang mewah. Setelah Red Tai Lang kembali ke rumah bersama Xiao Hui Hui, seketika, mata Red Tai Lang langsung bersinar. Terlihat di meja besar, ada seekor domba panggang utuh. Di sekitarnya, ada beberapa piring daging domba panggang. Ada juga lilin yang bagus dan sampahnya yang sudah dibuka. Pada saat itu, Red Tai Lang merasa inilah saatnya ketika Grey Tai Lang terlihat sangat keren. Ayah, baunya enak sekali. Semua ini ayah yang buat? Xiao Hui Hui dengan wajah polos bertanya. Tentu saja, Red. Anakku, cepat duduk dan makan. Nanti kalau dingin, tidak enak lagi. Aku berkata dengan bangga. Kemudian, aku tidak memberi kesempatan untuk Xiao Hui Hui berbicara. Aku langsung mengambil kaki domba dan memasukkannya ke mulut Xiao Hui Hui. Xiao Hui Hui secara refleks mengunyah. Kemudian matanya bersinar dan dia mulai makan dengan fokus. Sekarang, Red Tai Lang melihatku dengan tatapan yang penuh dengan bintang kecil. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Xiao Hui Hui teringat kata-kata sebelumnya dan mulai bertanya lagi. Ayah, ini makanan apa? Sepertinya ini tidak seperti kue rumput dan katak yang biasa dimakan. Anak bodoh, ini daging kambing. Ini dibuat dengan daging Lazy Sep dan Beautiful Sep. Aku sudah menunggu saat ini. Jika aku memberitahu Xiao Hui Hui lebih awal, pasti dia tidak akan makan. Sekarang Xiao Hui Hui sudah makan semuanya. Sudah terlambat. Dan jika anak-anak domba tahu bahwa mereka makan 2 anak domba, mereka tidak akan pernah lagi memperlakukan Xiao Hui Hui seperti biasanya. Apalagi sekarang Xiao Hui Hui sudah makan daging kambing. Apa? Daging kakak domba dan kakak domba yang dimasak? Bagaimana bisa aku makan daging mereka? Ayah, kamu orang jahat. Xiao Hui Hui langsung menangis setelah mendengarnya. Aku hanya berkata dengan datar. Anakku, Wolf memang makan domba, seperti halnya domba makan rumput. Selain itu, serigala dan domba bukanlah satu ras. Apa yang dibicarakan tentang persahabatan? Nanti kamu akan tahu. Dan tadi, apakah kamu tidak merasa enak? Kakak domba dan kakak domba memang enak. Xiao Hui Hui masih kecil, tidak bisa berbohong. Dengan cepat dia tertipu. Setelah dia menangis sampai lelah, dia pun tertidur. Besok,
Xiao Hui akan pergi ke desa domba. Dia akan mengerti betapa kejamnya dunia ini. Tapi untuk saat ini, anak kecil sudah tidur. Saya menggendong Red Wolf dan naik ke lantai 2. Keesokan harinya, Xiao Hui bangun dan berkata ingin keluar bermain. Saya tahu dia akan pergi mencari anak domba. Tapi saya tidak bertanya apa-apa. Saya hanya mengantar Xiao Hui keluar dari Wolf Castle. Bagaimanapun juga, dia masih anak-anak. Lebih baik dia sedikit merasakan kerasnya kehidupan. Setelah merasakan kehidupan, dia akan mengerti. Ternyata, ketika Xiao Hui tiba di desa domba, semua anak domba sangat menjauhinya. Kiki domba tampak jijik. Fei domba menggertakkan giginya, karena Xiao Hui masih anak kecil yang tidak mengerti. Jika tidak, dia ingin segera menghajarnya. Manis domba hanya menghela nafas. Xiao Hui, jangan datang lagi. Serigala dan domba tidak bisa hidup berdampingan. Pergilah. Namun saat itu Xiao Hui ingin menjelaskan lagi. Dengan polos ia berkata, apakah karena ayah membuat domba cantik dan domba malas? Atau karena saya kemarin juga makan domba kakak dan domba kakak? Saya tidak tahu. Saya tidak sengaja. Saya akan membantu kalian menghentikan ayah. Semua domba mendengarnya dengan marah. Awalnya mereka mengira Xiao Hui tidak bersalah. Namun setelah dipikirkan lagi, serigala memakan domba adalah kodratnya. Mereka semua menghela nafas pasrah. Namun ketika Fei domba mengingat bahwa Xiao Hui juga sudah memakan daging domba cantik, dia semakin marah tak terkendali. Dia pun dengan marah membuka pintu gerbang desa domba. Seketika itu juga, Xiao Hui terpukul hingga jiwanya keluar. Xiao Hui, tidak, serigala jahat. Jangan pernah datang lagi. Setiap kali kita bertemu, aku akan memukulmu. Dengan marah, Fei domba berkata dan berbalik pergi. Xiao Hui akhirnya sadar bahwa hubungan dengan desa domba telah rusak. Setelah Xiao Hui kembali ke rumah dengan luka-luka, Red Wolf segera bertanya dengan cemas. Anakku, ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Xiao Hui immediately jumped into Red Wolf arms and started crying. Mom, brother Sep and sister Sep won't play with me anymore. They shocked me with electricity. They called me a little bad wolf and told me to leave. They even said they'd beat me every time they see me. Red Wolf, hearing this, hugged Xiao Hui with sympathy. Then she immediately became angry and came to fin me. Ita Euro tanda merek dagang as wanting for the little Sep not to play with your son. But they dared to shock him. Go teach them a lesson. Hearing this, he was also furious. He then summoned the robot he had just invented, the Terminator. Don't worry, dear, now that I've invented it, Anyon who bullies our son,